السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمدا لله، صلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله، أما بعد. Kalau benar dilakukan. Jadi sistem negara ini yang bertentangan sekarang itu yang dipraktekkan oleh orang hari ini. Nah, tapi mereka berselindung di balik Pancasila seolah-olah mereka yang sangat Pancasilais. Mana ada musyawarah kalau tidak setuju pendapat orang dimatikan? Mana ada syura ketika orang yang berbeda pandangan harus diintimidasi? Nah, jadi nilai-nilai yang ada yang sebenarnya itu nilai-nilai baik karena memang berasal dari nilai-nilai ilahi, kita buang karena kekaguman kita yang tidak berbatas dan tidak bersaring tadi itu. Dalam bidang apa lagi? Budaya, seni, coba lihat. Menyerupai. Semuanya seni. Jadi barat begitu. Lukisan tidak sehelai benang pun yang membalut, seni juga. Seni bebas nilai, kata dia. Bebas nilai. Liberal. Ekonomi, apalagi. Tidak bisa hidup tanpa riba. Nah, begitulah yang berjalan. Jadi dari kekaguman yang tidak berbatas, tidak bersaring, yang tidak berfilter itu, lahirlah apa? Kesemangat untuk menyerupai yang tidak pula ada batas dan saringannya. Nah, kalau sudah demikian, mulailah mengikuti dalam segala hal. Nah, akhirnya sedikit demi sedikit tumbuh kecintaan dan di sisi lain muncul kebencian. Nah, ini yang tumbuh sekarang. Segala yang ditawarkan oleh orang-orang itu baik, kemajuan. Nah, kemudian apa yang ada dari pegangan kita dalam beragama kuno, terbelakang. Nah, inilah yang akhirnya melahirkan apa? Melahirkan dorongan untuk memoderasi cara beragama. Moderasi yang berjalan hari ini, disadari atau tidak disadari, akan membawa selangkah demi selangkah terlepasnya umat Islam pada komitmen keislaman. So, moderasi yang sekarang berjalan menurut pandangan saya bukanlah kebutuhan umat, tapi adalah gerakan politis yang dijalankan oleh orang-orang ingin berkuasa, baik dari sisi organisasi maupun dari sisi politik pemerintahan, kekuasaan dan jabatan. Apa yang akan dimoderasi? Mereka tidak bisa mempertanggungjawabkan bagian mana yang harus dimoderasi, yang dimoderatkan, mana titik radikal itu. Kalau memang ada, berapa persen dari umat ini? Oh, katanya umat Islam ada yang menempuh jalur kekerasan untuk melakukan perubahan tindakan radikal, bom sana, bom sini. Ditanya ke ulama kaum muslimin, kami tidak setuju. Itu bukan ajaran Islam. Nah, sekarang ditanya, berapa orang yang begitu? Berapa orang? Kalau seandainya taruhlah 1.000, 2.000 orang dari sekian juta umat Islam, kenapa pisau moderasi ini diarahkan kepada seluruh kaum muslimin? Sehingga umat Islam
menjadi tertuduh berpaham radikal dan anti negara. Makanya saya tidak setuju dengan cara-cara yang dahulu pernah ditempuh, mempertontonkan kepada orang banyak, mencabut baiatlah, yang inilah di ranah Minang ini, seolah-olah menampilkan kepada nasional bahwa orang Minang ini tidak tunduk, tidak patuh dan melawan kepada negara ini. Padahal betulkah orang itu meyakini kebenaran itu? Jangan-jangan sebagian mereka dibawa oleh saudaranya, ikut di sini, ikut pengajian ini, tercatat di sini, jadilah masuk kelompok itu. Kalau memang itu adalah suatu hakikat bahwa mereka menentang, di mana pertama sekali baiat itu harus dicabut? Di pusat tumbuhnya organisasi NII itu. Tumbuhnya di mana? Tidak ada di Sumatera Barat. Kenapa bukan di provinsi lain dilakukan itu? Nah, yang anehnya tokoh masyarakat Sumatera Barat, ulama, nenek mama, menonton saja dibegitukan. Kalau bagi saya itu penghinaan terhadap orang Sumber. Jadi kita musuhi hal-hal yang sudah ada pada kita dan padahal itu baik. Bahkan untuk memusuhi itu kita belokkan konsepnya, kita belokkan pemahamannya. Tidak sedikit orang yang memberikan pengertian tentang jihad, tentang khilafah di luar dari konsep yang diajarkan oleh kaum muslimin, kemudian dituduhnya umat Islam memahami seperti yang dia fahami dengan kepalanya itu. Tujuannya untuk apa? Tinggalkan Islam, ikuti ini. Itu yang sedang terjadi.